Apalagi kalau memang salah satu catatannya soal suhu atau cuaca di sini, kan nanti mainnya di Gelora Bung Karno di Betul. Indonesia. Artinya harusnya lebih lebih ya lebih inilah lebih apa ya bisa membaur Iya. beradaptasi sebenarnya seperti itu. Ya, kalau bermain di sini saya rasa para pemain seperti Tom Haye, kemudian ya Calvin Verdong yang baru mungkin tidak begitu lama kemarin ketika bergabung dengan kita sudah bisa beradaptasi. Martin Paes juga, apalagi dia kan penjaga gawang yang harusnya dia bisa lebih settle ya untuk bisa bermain selama 90 menit. Kalau saya rasa tidak akan ada kendala soal cuaca, apalagi bermain nanti di malam hari ya. Tidak seperti ketika menghadapi Irak waktu itu di sore hari. Tentunya secara kapasitas untuk bisa beradaptasi, tampaknya para pemain itu harusnya bisa lebih lama untuk bisa bermain konsisten dengan intensitas tinggi di pertandingan melawan Australia. Jadi harusnya tidak ada masalah lagi terkait dengan kondisi cuaca. Tinggal bagaimana para pemain ini lebih fokus dan disiplin aja ketika menghadapi Australia. Australia ini adalah salah satu tim papan atas di Asia. Mereka langganan juga Piala Dunia. Tentunya kesalahan sedikit saja akan bisa berakibat fatal menghadapi Australia. Menurut Anda skema apa yang akan diturunkan oleh Sintayong sendiri dalam melawan Australia? Karena kalau kita lihat kan Australia sendiri kemarin juga ditumbangi tak terduga oleh Bahrain. Nah ini Anda melihat apakah masih akan melakukan formasi yang sama pada saat melawan Arab Saudi? Saya rasa tidak akan mengubah tim terbaiknya ya. Terlalu banyak ya Coach Sintayong. Mungkin kalaupun ada pergantian hanya 1 atau 2 pemain saja gitu. Tapi saya rasa tidak akan berubah banyak. Karena ini the winning team yang dia miliki saat ini. Mungkin kalau misalkan ada yang cedera aja, mungkin nanti akan ada pergantian. Tapi the winning team ini tampaknya akan dipertahankan oleh Coach Sintayong dengan formasi yang hampir sama dengan seperti kemarin. Cuma memang nanti penerapan ataupun intensitasnya, gaya permainannya mungkin agak sedikit berbeda karena menghadapi Australia. Kita sudah juga pernah bertemu dengan Australia di Piala Asia 2023 kemarin Januari gitu. Kita kalah 4-1 di babak 16 besar. Tentunya sudah ada di situ evaluasi dan ketika itu pun kita sebenarnya bermain menekan ya di awal-awal babak gitu. Tapi sayangnya setelah memasuki menit 45 ataupun sudah masuki babak kedua, ini ya intensitas kita agak turun. Nah ini yang sebenarnya menjadi masalah kita gitu, kondisi fisik dari para pemain. Ini catatan Anda sendiri, baik mungkin di lini belakang kita. Ini kan memang ada koreksi yang harus diperbaiki di sini. Catatan juga nanti untuk melawan Australia. Tentunya kan nanti juga mentalnya akan berubah dan melawan Australia ini. Iya, kalau bermain lawan Australia tentunya secara mental harusnya mereka sudah tidak ada masalah ya. Apalagi didukung penuh oleh supporter kita. Lini pertahanan memang tinggal bagaimana meminimalisir kesalahan sendiri di area yang berbahaya. Terutama jangan memberikan mereka kesempatan untuk melakukan bola-bola set piece ya. Melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak perlu di dekat kotak penalti. Itu yang sangat diperlukan. Terus juga bisa mensupport Martin Paes ketika melakukan build up. Kemarin itu kesalahan yang dilakukan Martin Paes juga tidak terlepas dari rekan-rekannya mungkin telat untuk membuka ruang untuk bisa dioper sama dia untuk diberikan bola ya untuk membuild up serangan. Nah ini yang harus chemistry ini harus terus dibangun oleh Martin Paes dan juga lini pertahanan dari tim kita. Tapi berbicara chemistry, Anda melihat permainan kemarin juga chemistry-nya seperti apa sih? Karena kita juga melihat kemarin Martin Paes begitu menarik, berhasil untuk menghadang beberapa bola yang masuk ke gawang kita. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau secara chemistry kita sudah semakin padu. Para pemain terlihat sekali ya bagaimana mereka sudah begitu menyatu dalam permainan walaupun tidak terlalu lama. Terutama Martin Paes juga cepat sekali beradaptasi dia. Bagaimana cara dia build up, kemudian memberikan ketenangan kepada para pemain belakang kita bahwa sangat percaya sekali ketika sudah ada Martin Paes di bawah misar gawang, ini bola nggak bakal lewat gitu loh. Ya itu sudah terbukti ya dalam beberapa momen ketika bola lewat dari pertahanan, Martin Paes mampu menjadi tembok yang kokoh untuk menjaga gawang kita. Jadi memang secara chemistry para pemain kita sudah sangat padu sekali.